Teori bilangan materi faktor persekutuan terbesar, teorema 8. Jika B sama dengan AQ ditambah R, maka FPB dari B dan A sama dengan FPB dari A dan R. Kita buktikan, jadi di sini ada 4 variabel, yaitu B, A, Q, dan R. Nah, yang di FPB kan, yang dicari faktor persekutuannya yaitu antara A dan B, serta A dan R. Kita perhatikan di sini, posisinya B sama A, terus B, A, dan R. Kita buktikan, misalkan FPB dari B dan A yaitu D. Jadi yang pertama ini dimisalkan terlebih dahulu, FPB-nya adalah D. Terus yang di sebelah kanan, FPB dari A dan R itu C. Jadi dimisalkan terlebih dahulu. Jadi ekspektasinya nanti akan ditunjukkan nanti yaitu D sama dengan C. Ingat yang diketahui bisa kita gunakan yaitu B sama dengan AQ ditambah R. Dan ini tadi sudah kita misalkan juga. Nah, 3 itu yang akan kita pakai untuk nanti akhirnya diperoleh D sama dengan C. Terus lanjut di sini FPB dari B dan A adalah D. Maka jika FPB-nya dari B dan A adalah D, maka D habis membagi B dan D habis membagi A. Ini berdasarkan definisi 3. Karena kan yang D ini adalah faktor persekutuan. Jadi D adalah faktor atau pembagi dari B, juga pembagi dari A. Karena B sama dengan AQ ditambah R, maka D sama dengan R. Nah, kenapa bisa D habis membagi R? Karena di sini kan tadi sudah diketahui D habis membagi B. Jadi B di sini itu habis dibagi oleh D. Terus di sini D juga habis membagi A. Di sini kan ada A, berarti AQ ini habis dibagi oleh A. Nah, karena di sini posisinya sama dengan, maka setiap komponen di sini itu habis dibagi oleh D. Makanya di sini diperoleh D habis membagi R. Lanjut, D habis membagi A dan D habis membagi R, ini dapat dari mana? Ya kita ambil dari yang sudah diketahui tadi. Berdasarkan dari FPB, D habis membagi A, terus yang terakhir D habis membagi R, maka berdasarkan definisi 2, yaitu kalau habis-habis membagi begini, berarti D ini adalah faktor persekutuan atau pembagi yang bersekutu dari A dan R. Ya, jadi faktor persekutuan dari A dan R. Tapi itu tadi sudah kita ketahui bahwa FPB dari A dan R adalah C, tadi yang dimisalkan. Nah, ini jadi diingat tadi kita kan bekerja dengan ini. Nah, endingnya dapat ini A, R, C. Karena FPB-nya adalah C, ingat berdasarkan definisi 3 FPB, berarti ini yang terbesar, faktor persekutuan terbesar. Jadi C faktor persekutuan terbesarnya. Adapun faktor persekutuan yang lain, tadi seperti D, nah D itu harus selalu lebih kecil dari C yang terbesarnya. Ya, oke. Lanjut. Kita lanjutkan pemisalan yang selanjutnya. Kita pakai pemisalan yang lainnya. Tadi kan sudah dipakai FPB dari B dan A yaitu D. Nah, sekarang kita pakai yang satunya lagi. FPB dari A dan R adalah C. Itu dengan cara yang sama menggunakan definisi 3. Jadi gini kita bisa lihat ya polanya sama menggunakan definisi 3, terus karena B sama dengan AQR, nanti kita bisa deteksi bahwa C habis membagi B, dan seterusnya sama persis, maka ada faktor lain, faktor persekutuan lain. Nah, endingnya nanti itu begini, ada pertidaksamaan, dan kedua pertidaksamaan ini jika digabungkan akan menunjukkan C sama dengan D. Nah, itu saya perlihatkan outline-nya. Nah, kita kembali bahas detailnya. Tadi di sini sudah ya dari definisi 3. Jadi jangan pusing kenapa banyak sekali stepnya. Yang penting itu paham dari pemindahan dan alasan-alasannya paham. Nah, terus
Setelah paham setiap alasan-alasannya, nanti baru dilihat secara keseluruhan. Nah, jadi memang tidak cocok dipelajari kalau misal hanya melihatnya satu kali atau bekerja hanya satu kali. Memang harus berulang kali. Lanjut, karena B sama dengan akui ditambah R, maka C habis membagi B. Nah, ini dapat dari mana? Karena B sama dengan akui tambah R, ya dari soal jika. Itu kan tadi modal. B akui tambah R, maka nah kita bisa lihat dari mana dapat C habis membagi B. Nah, sama tadi sebelumnya bahwa yang kita peroleh kan di sini C habis membagi A, berarti akui ini habis dibagi oleh A. Terus di sini C habis membagi R, ini habis dibagi C. Jadi dua ini habis dibagi C. Sehingga otomatis yang di sebelah kiri itu habis juga dibagi C. Kayak misal begini modelnya, 2 sama dengan 3, misalkan S9 9 sama dengan 3 kali 2 tambah 3. Jadi B-nya adalah 9, A-nya adalah 3, Q-nya 2, R-nya 3. Kita lihat jika yang di sebelah di sini itu habis dibagi 3, di sini juga habis dibagi 3, maka pasti di sini juga habis dibagi 3. Karena sama dengan ya. Jadi mau 3 di sini, berapapun nanti, misal 4 atau 5 atau 7, yang penting kalau di sini habis dibagi dengan sesuatu, di sini habis dibagi dengan sesuatu, pasti yang di sebelah kiri juga merupakan bilangan yang habis dibagi dengan bilangan yang sama yang di sebelah kanannya. Kita lihat lagi, C habis membagi A dan C habis membagi B. Jadi ini tinggal digabungkan. Di sini kita tinggal menggabungkan C habis membagi A, yaitu yang ini yang dipakai C habis membagi A dan C habis membagi B yang tadi barusan didapat. Nah, dari penggabungan itu, maka kita bisa simpulkan bahwa C adalah faktor persekutuan, karena kan habis membagi dari 2, yaitu A dan B. Jadi dia adalah pembagi persekutuan dari A dan B. Nah, itu berdasarkan definisi 2. Nah, tapi karena FPB dari A dan B adalah D, itu dapat dari mana? Dari yang misalkan tadi di awal FPB A dan B adalah D. Nah, yang di sini kan ya, FPB dari A dan B adalah D, maka karena kan yang ini adalah FPB-nya. FPB berarti adapun faktor persekutuan lain dari A dan B itu pasti akan lebih kecil atau sama dengan dari D. Nah, di sini kan C merupakan faktor persekutuan lain, makanya C faktor persekutuannya yang kurang dari atau sama dengan D. Nah, ini kenapa mungkin ada pertanyaan, nah kenapa di sini yang dijadikan tapi karena A, B sama dengan D, bukan yang pemisalan yang kedua, karena yang C, karena di sini kan kita ingin membandingkan. Karena di sini kan tadi yang diperoleh yaitu C ya, jadi kita akan bandingkan dengan D-nya. Sama halnya dengan yang sebelumnya tadi, di sini kan yang diperoleh adalah D. Nah, kita akan bandingkan dengan C, sehingga diperoleh perbandingan D dan C-nya. Oke, nah kita sudah dapat 2 hubungan antara C dan D. Di situ disebut begini, D kurang dari sama dengan C dan C kurang dari sama dengan D. Dari 2 ketidaksamaan ini, itu kita bisa simpulkan C sama dengan D. Yaitu, kembali ya, C tadi, kembali ke pemisalan, C adalah tadi FPB dari A dan R. Sedangkan D adalah FPB dari A dan B. Jadi bisa disimpulkan, jadi terbukti bahwa FPB dari B dan A sama dengan FPB dari A dan R. Nah, contoh dari teorema 8 yaitu misal A sama dengan 21 dan B-nya sama dengan 75. Nah, mahasiswa silahkan cari bentuk lainnya, cari A atau B yang lain yang memenuhi teorema 8 ini. Di sini saya sudah tuliskan teorema 8-nya, yaitu jika B sama dengan akui ditambah R, maka FPB dari A dan B sama dengan FPB dari A dan R. Nah, ini kita tulis berdasarkan hurufnya B,
75. A 21. Q-nya sisa. Q itu hasil bagi. R adalah sisa. Nah, untuk menentukan Q dan R-nya itu kita bagi bersusun. Bagi bersusun di sini kita bisa lihat Q-nya 3 yaitu hasil baginya dan sisanya adalah 12. Ingat, sisa itu harus lebih kecil dari pembaginya 21. Oke. Di sini sudah bisa kita lihat Q dan R-nya, tinggal kita ambil B dan A. B yaitu yang ini, terus ini A, ini Q, ini R. Kita susun di sini, B-nya 75, A-nya 21, A-nya 21, R-nya adalah 12. Nah, keduanya ini memiliki FPB 3. Bisa dicek jika tidak yakin. Apakah betul FPB-nya 3? Oke, demikian untuk teorema 8 dan contoh dari teorema 8.